Yo halo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam video pertama dan perdana reaction di channel gua. Jadi sebelumnya gua nggak pernah bikin video reaction, nggak pernah juga bikin konten yang kayak gini ya. Biasanya itu gua kalau berkomentar sesuatu tuh langsung ngobrol aja gitu. Biasanya karena gua live streaming ya kan. Biasanya gue sambil live streaming gue langsung sampaikan pendapat gue gitu. Tapi untuk kali ini gue memutuskan untuk coba lah ya sambil bikin kontennya dan diupload di YouTube gitu. Ya siapa tahu kapan-kapan gue bisa bikin video-video reaction kayak gini lagi gitu sambil belajar-belajar lah gitu. Lalu juga harus gue kasih tahu ya bahwa gue itu sangat menantikan sebenarnya Rewind Indonesia 2021 ini. Alasannya karena ada Tara Ars dan juga Gema Show Indo gitu. Ya bukan rahasia umum lagi ya bahwa gue pribadi adalah penggemar mereka ya. Adanya channel ini juga berkat mereka berdua gitu. Jadi gue sangat menantikan sekali gitu. Karena di tahun lalu waktu pas Rewind Indonesia 2020 mereka nggak ada karena waktu itu mereka kena COVID. Dan di tahun ini akhirnya mereka nongol juga gitu. Gue taunya awalnya gara-gara mereka yang ngasih tahu di live stream gitu, dan gue pas udah dapet berita itu langsung kayak wah anjir gue harus nonton banget nih Rewind Indonesia 2021 gitu. Ya sebagai penggemar mereka masa iya sih gue ngelewatin gitu kan. Lalu sedikit hal yang harus gue kasih tahu ya sebelum gue memulai untuk mereact video Rewind Indonesia 2021 adalah bahwa ini sebenarnya adalah view ketiga gue. Ini adalah gue nonton yang ketiga kalinya gitu, karena gue nonton yang pertama itu pas lagi premiere ya. Awalnya gue itu 50-50 gitu loh, kayak bikin gak ya reactionnya, bikin gak ya gitu. Tapi udahlah nonton aja lah gitu. Akhirnya gue gak bikin, dan setelah gue nonton barulah gue putusan oke gue harus bikin sih ini, gue harus bikin video reactionnya karena ada banyak hal yang pengen gue komentari juga terhadap Rewind Indonesia 2021. Dan setelah gue bikin videonya ternyata ada problem dengan mikrofon saya, tidak ada suara. Saya ngobrol cuma cuap-cuap doang, videonya nyala tapi saya ngobrol nggak ada suara gitu. Jadi komentar gue tuh sama sekali nggak ada gitu. Nah akhirnya ini adalah berarti view yang ketiga. Sebenarnya juga nggak masalah sih karena mungkin ya di view yang pertama dan view yang kedua ada banyak hal, ada beberapa hal lagi yang gue masih kelewat. Jadi mungkin di view yang ketiga ini bisa lebih bukan lebih bagus, mungkin lebih banyak hal yang bisa gue lihat lah terhadap Rewind Indonesia 2021. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita menuju video Rewind Indonesia 2021. Oke, dan inilah dia Rewind Indonesia 2021. Durasinya sekitar 21 menit 21 detik. Mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk nonton video komentar gue ya. Mudah-mudahan kalian juga kalau misalnya ada yang belum nonton mungkin bisa nonton bareng sama gue. Nanti gue akan coba sedikit jelaskan juga hal-hal yang gue ketahui ya tentang Rewind Indonesia 2021 ini, adegan-adegannya tentang apa, maknanya apa yang gue ketahui. Dan tentu saja juga YouTuber-YouTuber atau orang terkenal yang gue kenal nanti akan gue sebutin gitu. Misalnya kayak si A, si B, si C gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak tahu, gue bilang, oh ini gue nggak tahu, ini gue nggak tahu gitu. Ya kalian nanti bisa kasih tahu gue ya di komentar ini siapa, orangnya apa, cerita tentang apa. Oke, langsung saja kita mulai Rewind Indonesia 2021. Let's go. 3. Dimulai dengan iklan sebagaimana YouTube ya kan, memang YouTube itu tidak jauh daripada iklan ya. Tapi jujur ya gue nggak tahu ya kesepakatan tim Rewind Indonesia dengan sponsornya, tapi gue harus bilang sih menurut gue ini agak sedikit mengganggu esensi dari videonya dimulai dengan iklan kayak gini sih. Tapi ya gue nggak tahu lah ya, sponsor utama mungkin jadi harus dapat spotlight, I don't know. Dan ini adalah tim Tuan beserta Auliov. Ini setahu gua adalah orang yang sama juga yang ngebikin Rewind Indonesia 2020 tahun lalu ya. Jadi gue sebenarnya ekspektasinya pas nonton ini, wah ini bakal bagus banget ini. Lalu kita mulai dengan drama. Kalau kalian lihat si Mbak ini adalah, aduh ini salah satu aktris yang gua favoritin banget di Indonesia, Mbak Adinia Wirasti. Gue suka banget akting dia di Cek Toko Sebelah dan juga Susah Sinyal. Salah satu aktris Indonesia terbaik yang ada ya, jadi gue ngefans banget sama dia. Dan si mas bocah tadi, anak kecil tadi itu kalau gue nggak salah inget yang main di Gundala bukan, yang jadi Sancaka kecil itu pakai uang jajan lagi. Dek kamu tuh siang bolong gini ya, nyata banget dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Ya, ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu, biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Ya. Biar kita belajar dari Rewind Indonesia 2020 untuk jadi orang sukses. Ya mungkin motivasinya ya, motivasi untuk berkarya, kemudian juga kreatif gitu. Masuk. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses.
Pewarnaannya Kalau kamu sih sukses, gue ibu suka pasti ya. Gue gak ngerti sampai banget sih juta tentang ya. sinematografi, tapi Nggak bisa lihat gitu. nggak bisa lihat nggak tuh. Bukan, Tapi gue suka sih Tapi dengan hati. pengambilan scene-scene-nya, pewarnaannya semua tuh top notch sih. Tiba-tiba ada pintu di depan anak ini. Dek, Ini kalau ada yang nggak tahu dari Squid Game, tahu gue. Dek, Ya walaupun sebenarnya dari Korea sih, tapi dibawa ke Squid Game yang bikin populer. Gitu. Well, ternyata pintunya adalah pintu menuju dunia isekai. Isekai 2021 masih relevan ternyata ya, masih populer. Lagunya bagus, suaranya bagus banget sih. Tara dan Gema, gue seneng banget mereka akhirnya nongol juga di Rewind ya. Terakhir gue nonton Rewind mereka udah lama banget ya, jadi ini momen yang gue tunggu-tunggu banget lah. Tapi dua orang yang tadi di tengah gue nggak tahu siapa. Dan ini juga I don't know. Jeremy Pauline gue tahu tentu saja. Raditya Dika dan istrinya, penulis favorit gue banget zaman gue SMA. Itu siapa gue nggak tahu. Ini juga gue nggak tahu. Ini gue juga nggak tahu. Mohon maaf banget nih kalau misalnya gue banyak nggak taunya, tapi emang gue beneran nggak tahu nih mereka siapa. Ini juga gue kayak yang kiri gue kayak pernah kenal gitu, tapi yang lainnya gue nggak tahu siapa. Ini dua ini gue nggak tahu. Main catur. Oh iya, ini waktu itu sempet rame ya catur itu ya waktu itu ya. Mia Aogo ini gue tahu dong. Kalau gaming mah pasti tahu. Ini gue nggak tahu tapi. Om Deddy. Dan tadi lagunya Yamet Kudasi ya. Make di BTS. Beer Brand. Sisanya gue nggak begitu tahu apa. Oh itu yang di Squid Game juga. Tapi yang kanan gue nggak tahu. Ini Just No Limit bukan sih? Ari Pocong. Iko ini sempet rame. Tapi gue nggak tahu maksud adegan ini apa ya. Nah ini gue tahu nih, sempet rame juga nih meskipun dari TikTok ya. Apa sih namanya tuh? Salam dari Binjai ya. Bagus juga sih tapi adegan yang ini. Ini juga setahu gue dari TikTok juga. Jadi udah banyak yang TikTok nih. Lucinta Luna, Eka Gustiwana. Nah ini gue nggak tahu nih, apa kayaknya dari TikTok juga nggak sih? Siapa yang nggak tahu Ria Ricis dan pernikahannya yang menghebohkan satu Indonesia baik TV dan YouTube. Aduh, ini juga dari TikTok nggak sih? Oke. Ini Mbak ini pasti penyanyi. Negeri ini tuh negerinya anak muda. Mbak Nana. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Mbak Nana, dosakah kita punya kulit yang hitam? Nah, Haruskah ini kita bagus punya nih. kulit Ini yang tema yang putih bagus biar banget nih bisa untuk dihargai diangkat orang? nih. Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama. Tapi mungkin sedikit komentar gue untuk adegan, khusus adegan yang ini ya. Maksudnya keseluruhan adegan yang ini, menurut gue pribadi, harusnya yang tentang kulit hitam tadi, orang timur ya lebih tepatnya, itu juga harus lebih banyak ya, scene, dialognya gitu. Maksudnya representasi bahwa suara mereka tuh juga harusnya lebih besar gitu. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya
problem apa yang mau dibawa aja lagi gitu agar menikmati hidup yang di berarti. keseluruhan Hidup adegan perempuan ini. Indonesia nggak mudah. Tema yang ini maksud gua. Menjalani hidup dengan resah. Ya maksudnya juga Indonesia bukan berarti yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. merendahkan tema yang Masalah lain ya. tersebut Ini muncul karena banyak Tirsa hal. Bersari bukannya? Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Maudia Orang-orang Yunda fokus bukan terhadap Mbak isu tadi. kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru. Ini yang juga belum topik yang bagus untuk dipecahkan. diangkat. Takut banget. Kakak kelas gue waktu SMA dulu. Manusianya, alamnya, Bang sistemnya. Ferry, kalau Anda nonton Selalu video aja ada yang ini, bikin kita saya khawatir. adik kelas Anda dulu. Anda kelas 3, saya kelas 1 SMA. Dengan situasi kayak gini, kita Aduh. itu masih punya harapan gak sih? Tapi dia tadi ngomong, Indonesia masih takut punya banget harapan. gak sih gitu. Dan harapan itu adalah Takut banget loh, apa Kita kalau itu udah TikTok juga kalau nggak salah. Gua nggak tahu ini siapa. Para atlet kita di Paralimpik kalau nggak salah, para medalis, kalian luar biasa sih, pahlawan bangsa sih. Dan Aulion, ini juga tentang pesawat, terus juga kapal yang tenggelam, kebakaran, macam-macam. Ini kontennya Aulion banget sih ini anyway. 2020 kemarin juga ada begini sih inget gua. Nah, ini kerjaan Aulion banget sih. Well, tidak mungkin Indonesia tanpa K-pop, dan ini representasi K-popnya sih menurut gua. Selain BTS, McD tadi ya, McD BTS tadi ya. Cuman sayangnya gua nggak terlalu tahu, ini mungkin Blackpink lagi. Chef Sangchi itu koin-koin tadi muter. Gua nggak terlalu ngikutin K-pop lagi sih sekarang, jadi gua kurang ngikutin lagu apa yang dinyanyiin. Yang BTS-nya udah belum ya? Nah ini siapa ya? Ini gue gak kenal siapa. Wih. Terlalu asik sampai jatuh. Ditabrak orang nggak ngeliat, lututnya yang kena. Oke. Dan nyokapnya juga ikutan ke dunia isekai jadinya ya. Well. Nah tapi gue jujur ya, harus gue bilang adegan setelah ini itu adalah tema scene yang paling gue suka banget dari keseluruhan video Rewind Indonesia 2021 ini. Seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya, tahu-tahu ibunya makin sakit lagi. Gue suka banget sih. Dapat gitu loh tense-nya itu gue. Suka banget gue asli. Nah, ini bagian yang ini dan seterusnya itu gue suka banget. Ini soalnya menurut gue ini multi tafsir ya, bisa menghasilkan banyak diskusi ya. Jadi kalau kita lihat dari sini kayak seorang ibu sakit, bisa jadi karena COVID, karena kita masih di masa pandemik, tapi juga bisa ini setelah gue nonton 2 kali ya, bahwa ini menunjukkan bahwa well ini Indonesia gitu. Indonesia yang lagi sakit atau lagi kena bencana mungkin, atau lagi kena cobaan lah bisa dibilang kayak gitu. Nah yang bagian yang pergantiannya ini, nah ini aduh gue lupa lagi namanya, Nancy Judge ya, Mas TP kalau nggak salah. Brian Furan, wah ini salah satu konten kreator favorit gue juga, Denny Sumargo. Ini adegan ini keren banget nih. Ini juga multi tafsir ya menurut gue ya. Ini kayak sel darah merah gitu kan. Tapi juga bisa menunjukkan Indonesia. Dan adegan ini gue pikir ini awalnya dari Squid Game ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi lebih ke Money Heist nggak sih? Lebih ke Money Heist. Iya. Nah, habis itu ini juga suka banget gue nih. 2,7 M. 74.000. Apa maksudnya coba? Mungkin ada yang bilang waktu itu gara-gara dana bansos segala macem. Gua mungkin yang kurang informasi ya, kurang baca berita, jadi gua agak kurang dapet inti dari video ini. Ya bagian yang ini, tapi yang gue bisa dapat adalah ini adalah sel darah merah lagi diserang sel darah putih, berusaha mati-matian, atau bisa dianggap juga sebagai Indonesia yang lagi terkena banyak masalah.
Dan masalahnya itu dari dalam mereka sendiri, sel darah putihnya itu yang awalnya sebagai pelindung tapi justru malah menggerogoti gitu. Ya itu yang gue tangkep ya, gue nggak tahu sih bener atau enggaknya gitu. Ya karena kebanyakan kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia ya karena korupsi ya kan dari petinggi-petingginya gitu. Orang yang kita anggap sebagai orang yang harusnya melindungi, mengayomi, membuat bangsa ini lebih baik gitu. Makanya gue bilang gue suka banget adegan ini. Dan pengambilan gambar, oh my god, ini kayak gue nonton film action sih. Gue suka banget ini. Nah ini karena mereka udah nggak ada peluru lagi, langsung dihajar, dihadapin. Tapi ternyata tidak mampu guys, karena terlalu banyak. Kalau gue tangkap sih ya Indonesia berusaha melawan dari dalam juga, tapi ya tidak mampu karena serangannya terlalu besar gitu. Terlalu begitu cobaan. Usaha keras tetap tidak berhasil. Sampai akhirnya ya itu digerogoti sendiri nih. Harta entah kesehatan, tapi bisa sama gitu kesehatan si ibu ini, ya kan? Lalu juga ya harta kekayaan Indonesia itu sendiri. Dan dari situ gue bisa coba menarik sedikit kesimpulan bahwa ibu ini ya bisa dibilang juga perwakilan Indonesia. Karena nanti ada beberapa scene atau adegan yang memperkuat argumen gue kalau ibu ini adalah ya si Indonesia itu sendiri gitu. Pas sudah kritis baru berhenti. Lagu inilah salah satu yang menurut gue menjadi penguat argumen gue bahwa ya ibu ini adalah Indonesia gitu. Maksudnya ibu pertiwi gitu. Tadinya gue agak ngeh gitu ya, tapi pas gue denger lagu ini, kayaknya iya deh. Maksudnya adalah ya Indonesia gitu, ibu ini gitu. Ibu pertiwi secara umum. Dan gue harus bilang suara Mbak ini bagus banget, gila. Bagus banget suara Mbak ini. Ketika sudah tidak ada harapan ya kan, ketika sudah putus asa, ketika dikira sudah tidak ada lagi jalan untuk bangkit, tiba-tiba ya, ini harapan sih kalau menurut gue ya, harapan yang diinginkan gitu, bahwa di tengah kesulitan itu ada sesuatu yang bikin kita untuk bangkit gitu. Indonesia bisa bangkit lagi, itu yang gue tangkap ya anyway, kesotoyan gue ya. Dan adegan ini juga gue suka banget. Ini keren parah sih. Biarpun kelihatan kayak cuma gini doang, enggak sih coy. Ini pasti ribet banget ini. Gue yakin pasti banyak sekali terjadi keribetan di dalamnya ya. Gue jadi bener-bener pengen tahu behind the scene-nya ya adegan ini. Wah keren banget. Ya, mulai ada harapan ya kan, tumbuh gitu semangat. Perlahan harapan itu makin besar, semakin tinggi, dan akhirnya bisa bangkit lagi harusnya. Well, dan ini juga adegan yang menurut gue menjadi penguat argumen gue ya, bahwa ibu pertiwi, ibu tadi adalah ibu pertiwi alias Indonesia gitu. Karena tadi yang sel darah putih jadi merah dan putih, well Indonesia gitu. Dan ada adegan lucu banget di bagian ini nih. Ada adegan yang lucu banget. Nah ini yang paling kanan bawah, kalian lihat tuh, telat dia. Telat ngangkatnya dia. Aduh lucu banget dah. Aduh, tapi ini waduh gila. Mbak ini cakep banget sih, anggun banget sih. Dimanapun dia berada cakep sih, anggun banget.
bagus banget sih. Bagus, gue suka banget itu. Ya, dan itulah dia Rewind Indonesia 2021. Mbak Adinia Wirasti, I love you full Mbak. Anda terbaik. The best banget sih. Saya suka sekali. Luar biasa, luar biasa. Ya kalau gue lihat sih dari orang di belakang layarnya kayaknya sih masih nggak terlalu beda jauh mungkin. Dibandingkan dengan ini ada Jovialda Lopez juga ngebantuin ya. Rewind Indonesia 2021. Itulah dia. Dan ada epilognya, mungkin sedikit ikut-ikut Marvel. Ada semacam epilog ya di akhir. Dari isekai kembali ke dunia nyata. Tapi ibunya tidak. Cuman gue agak bingung sih di bagian ini gitu. Kayak apa ya, tujuan di awal dan di akhirnya ini apa gitu maksudnya. Apakah akhirnya dibikin jadi si anak ini jadi bersemangat kembali? Karena menurut gue di awal juga dia udah semangat gitu sebenarnya. Yang gak semangat kan ibunya. Nah, mungkin semangat untuk ngebantuin orang tuanya ya. Untuk memulai, mungkin gua nggak tahu sih tujuannya apa gitu. Maksudnya kayak hubungan korelasi di awal dan setelah dia ke isekai tadi balik lagi terus jadi mau bersih-bersih gitu. Well. Dan itulah dia tadi. Ya sekali lagi ya Rewind Indonesia 2021. Ya ini saatnya gua memberikan komentar gua ya terhadap Rewind Indonesia 2021. Secara umum gue suka banget Indonesia Rewind 2021 ini. Gue suka banget dengan musiknya, lagunya, apalagi pengambilan gambarnya, pewarnaannya, the best banget. Gue suka banget. Tapi kalau harus disuruh pilih, apakah gue lebih memilih Rewind 2021, Rewind Indonesia 2021 dengan Rewind Indonesia 2020 dengan sangat berat hati, gue harus tetap memilih Rewind Indonesia 2020. Alasan gue adalah karena menurut gue pribadi Rewind Indonesia 2020 dengan segala kekurangannya mungkin ya, itu secara penyampaian, secara tema dan secara apa ya konten yang ada di dalamnya itu menurut gue bener-bener kena banget dan benar-benar sesuai dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia gitu. Penyampaiannya itu bagus banget, berwarna-warni, beda-beda transisi dan segala macam itu. Itu yang ngebuat gue merasa bahwa Rewind Indonesia 2020 itu adalah mungkin bisa dibilang Rewind terbaik yang pernah gue tonton selama gue pernah menonton dan selama Rewind itu ada gitu. Dan jujur gue setelah menonton Rewind Indonesia 2020, gue sampai nangis gitu. Menitiskan air mata lah, nggak sampai nangis banget, tapi meneteskan air mata karena kayak tersentuh banget gue dengan keseluruhan video itu gitu loh. Nah di Rewind Indonesia 2021 itu sayangnya gue harus bilang jujur banget nih, kayak ya kalian juga bisa lihat dari komentar gue tadi, apalagi waktu pas gue nonton pertama kali itu kayak hampir setengahnya gue nggak begitu ngerti maknanya gitu loh, makna dari setiap adegan-adegannya gitu. Dan juga banyak sekali orang-orang yang gue nggak kenal gitu loh, dan ya harus kita akui gitu. Dan gue tadi juga sempat nanya sama teman gue gitu, ngobrol bahwa harus diakui menurut gue sih ini daripada Rewind, YouTube Rewind mungkin ya, itu harusnya lebih ke TikTok Rewind sih menurut gue ya, karena banyak banget konten-konten yang di dalamnya itu dari TikTok sih menurut gue. Ya mungkin itulah tujuan kenapa namanya jadi Rewind Indonesia 2021 ya, karena yang di Rewind itu adalah ya Indonesianya gitu. Ups, ada Bang Tara. Halo Bang, saya suka dengan konten Anda Bang. Ya dan itu sih yang menurut gue jadi sedikit kritikan gue ya, bahwa bukan kritik sih, kayak apa ya, gue mau bilang kecewa juga sebenarnya, kesalahannya di gue sih, karena gue bukan orang yang menggunakan TikTok dengan rutin ya. Gue tuh nonton TikTok itu karena di-share sama teman gue aja gitu. Di Discord teman gue sering nge-share TikTok gitu. Jadi gue tahu kayak oh ini trennya lagi ini gitu. Tapi gue bukan orang yang setiap hari ngecekin TikTok, jadi gue ngerti gitu. Makanya waktu pas gue liat Rewind barusan itu gue kayak banyak banget yang gue nggak ngerti gitu loh. Banyak banget hal-hal yang
gue nggak paham gitu. Mungkin itu ternyata ada tapi dari TikTok. Nah itu gue nggak tahu gitu ya. Balik lagi mungkin itu kesalahan di gue karena gue nggak ngerti banget gitu dengan apa yang terjadi dalam viralnya TikTok gitu. Terus juga ada banyak banget orang-orang artis-artis yang mungkin sebenarnya terkenal dari TikTok gitu, bukan dari YouTube gitu. Makanya agak aneh juga sih kalau misalnya ini keluarnya di YouTube ya. Cuman ya gue bisa mengerti juga ya bahwa namanya juga Rewind Indonesia gitu, yang viral di Indonesia ya justru ya banyak kan dari TikTok gitu, dan dari TikTok juga viralnya juga ke YouTube gitu. Jadi kayak ya secara tidak langsung berkesinambungan sih. Tapi gue jadi agak sedikit kangen aja dengan apa yang terjadi di Rewind 2020. Gue nggak tahu ya itu viral juga di TikTok, tapi gue rasa tuh viralnya di YouTube banget sih. Gue tahu semua itu dari YouTube pada waktu itu. Nah sementara yang sekarang itu kayak tadi apa namanya, Salam dari Binjai, terus juga kayak nari-nari, ada nari apa sih, Pargo ya kalau nggak salah gitu. Itu kan dari TikTok tuh menurut gua gitu. Jadi kayak ya sayang sekali lah gitu. Tapi ya balik lagi di luar kuasa gue ya, gue cuma bisa berkomentar doang gitu. Dan juga ada beberapa YouTuber yang gue harapkan nongol, gue tungguin, dan ini viewing ketiga gue ya, dan bener-bener orang-orang yang gue harapkan ada itu ternyata nggak ada. Yang pertama ya adalah Reza Arab, itu nggak ada ya di Rewind Indonesia 2020. Dia dapat spotlight sebagai, bisa dibilang kayak di situ dia perannya adalah kayak legendnya YouTube gitu loh. Jadi ketiadaan dia di Rewind Indonesia 2021 ini ya agak sedikit apa ya, agak sedih lah buat gue karena gue cukup menantikan dia. Dan juga tidak adanya Winda Basudara, itu nggak ada, padahal udah berkali-kali dia bikin trending, berkali-kali dia bikin heboh dunia per YouTubean gitu, tapi tetap nggak ada ya. Gue nggak tahu ya kenapa mereka nggak ada, mungkin karena kesibukan masing-masing atau karena satu dan lain hal ya. Gue nggak bisa ngejudge juga ya. Anggap aja mereka nggak bisa hadir lah gitu karena kesibukannya masing-masing, itu aja sih. Dan juga menurut gue YouTube artis itu juga nggak ada, YouTuber artis ya. Paling Om Deddy sama Raditya Dika. Chef tadi juga ada sih, Chef Arnold ya. Ria Ricis mungkin, tapi kayak Mbak Im Paula gitu, kayak Raffi Ahmad itu kan juga menurut gue bukannya cukup viral ya di YouTube ya, kayak siapa-siapa lagi gitu. Kayaknya banyak deh YouTuber artis Indonesia. Tapi mungkin ya gue nggak tahu ya keputusan tim ya untuk membuat Rewind ini, entah mereka mungkin anggap aja mereka juga punya kesibukan sendiri masing-masing ya. Ya walaupun juga gue ya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh juga sih ada mereka, cuma masa representasi mereka mungkin ya dari Ria Ricis dan Om Deddy kali dan sisa-sisanya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Dan balik lagi ya, kalau misal dibilang apakah Rewind Indonesia 2021 ini bagus? Bagus banget. Dari udah berkali-kali gue puji ya, berkali-kali gue bilang waduh gue suka banget ini gitu. Tapi sayangnya karena banyak hal yang gue nggak tahu, gue nggak paham gitu. Jadi sedikit kekurangan esensi video secara umum gitu. Experience-nya jadi berkurang. Beda dengan 2020 yang gue bener-bener dapet di semuanya gitu. Gue bener-bener dapet pesan-pesannya gitu. Tapi yang di 2021 ada banyak yang gue miss gitu. Jadi ya sayang sekali gitu. Tapi secara eksekusi ini udah keren banget, top notch. Congrats buat Chandra Liao dan juga Aulion dan tim. Semua yang sudah bekerja keras. Luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan nanti di 2022 kalau bukan mereka lagi ya siapapun yang ngebikin Rewind Indonesia 2022 bakalan bikin itu juga lebih bagus. Dan gue berharap ada Bang Tara dan juga Gemma lagi, karena jujur aja kalau tanpa mereka berdua mungkin gue nggak terlalu se-hype itu. Gue mungkin gak akan terlalu hype banget yang menantikan Rewind ya, karena ya gue bisa bilang gue nge-YouTube itu ya gara-gara Bang Tara dan juga Gemma gitu. Jadi gue sangat berharap mudah-mudahan mereka akan nongol lagi ya di 2022 nanti. Oke, jadi mungkin segitu aja komentar dan reaksi gue terhadap Rewind Indonesia 2021. Gue pengen tahu juga pendapat dari kalian mengenai Rewind Indonesia 2021 ini. Kira-kira seperti apa pendapat kalian, dan mungkin kalian juga bisa menjelaskan siapa-siapa saja tadi orang-orang yang gak gue kenal, dan juga bisa menjelaskan adegan-adegan tadi yang gue gak paham gitu. Mungkin kalian bisa taruh di kolom komentar, kasih tahu ke gue apa aja gitu kan maksudnya, karena gue bener-bener banyak yang miss tadi ya, karena kekurangan gue ya. Gue nggak terlalu banyak mengkonsumsi TikTok, dan ya mungkin gue juga nggak terlalu banyak ngelihat YouTube yang trendingnya ya, jadi gue nggak tahu banget itu. Mungkin bisa dijelaskan, siapa tahu gue jadi bisa paham gitu kan. Dan gue juga mungkin abis ini akan coba nontonin reaction orang lain. Gue pengen tahu juga pendapat mereka seperti apa dan gimana terhadap Rewind Indonesia 2021. Oke, segitu aja dari gue untuk konten reaction perdana di channel ini. Gue nggak tahu apakah akan ada lagi konten-konten kayak gini, tapi yang jelas ini percobaan. Mudah-mudahan ini sukses ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf juga atas kesalahan kata-kata yang gue ucapkan dan ketidaktahuan gue terhadap apa yang terjadi yang viral di Indonesia ini. Tapi percayalah bahwa
Gue suka sih sebenarnya dengan Rewind Indonesia 2021 ini. Indah banget sih. Secara seni ini indah banget. Ya, segitu dari gue. Sampai kita bertemu lagi dalam video-video gue yang berikutnya di channel gue ini. Bye-bye.